Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat horor. Dalam kesempatan kali ini, saya Ilyas akan menceritakan kisah mistis, kisah horor dari pengalaman tragis yang dialami oleh saudari Elok. Kita sebut saja Elok. Nama yang digunakan ini merupakan nama samaran demi menjaga privasi, terpaksa harus kita samarkan. Suami dari Mbak Elok ini meninggal akibat teluh bangkai tikus. Sungguh dahsyat modus ilmu hitam yang satu ini. Dalam penampakan secara gaib, korbannya dikerubungi oleh ratusan tikus yang menggigiti tubuhnya. Mengerikan sekali kisah nyata yang dialami oleh Mbak Elok ini. Kisah yang menimpa pada suaminya. Awal kisahnya seperti apa? Yuk langsung simak saja. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal berita terupdate dari kisah-kisah video menarik lainnya dari channel saya ini. Elok merupakan seorang gadis yang taat beragama dan menyandang gelar sarjana hukum. Dirinya selalu berpikir rasional dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Artinya, Elok kurang yakin, bahkan tidak percaya pada hal-hal atau fenomena yang sifatnya gaib. Misalnya saja tentang keberadaan hantu-hantu dengan beragam jenis atau nama, arwah-arwah penasaran yang bangkit dari alam kubur, dan berbagai hal yang bersifat supranatural lainnya. Bagi Elok, semuanya itu hanya ilusi dan halusinasi mereka yang mengalami depresi berat atau yang bermental lemah akibat tipis imannya, atau hal itu cuma dialami oleh orang-orang yang senang berkhayal saja. Ketetapan hati seorang manusia kadang-kadang memang bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Bahkan cara berpikir setiap orang yang hidup di dunia fana ini pun cenderung selalu berubah. Apalagi setelah hadirnya bermacam-macam perangkat teknologi yang serba canggih dewasa ini. Apa yang sebelumnya dianggap mustahil sekarang menjadi transparan untuk dilakukan. Sehingga dari hal tersebut Elok mulai berpikir, betapapun seseorang ingin mempertahankan sikap rasionalnya, lama-kelamaan akan mulai mempercayai fakta-fakta gaib yang selalu muncul ke permukaan. Demikian yang terjadi atas diri Elok sendiri setelah membangun rumah tangga beberapa bulan yang lalu. Ya, Elok menikah dengan Bang Firman atas dasar suka sama suka. Tegasnya, rumah tangga itu mereka bangun atas dasar saling mencintai. Tetapi di tengah rasa cinta itu, ketika mereka baru saja menikmati suasana kebahagiaan perkawinan yang bergelimang madu tersebut, mendadak suami Mbak Elok ini sakit, bahkan kemudian membawanya pada kematian. Kejadian itu menimbulkan luka yang amat mendalam serta kepiluan di hati Mbak Elok, dan sungguh menyakitkan. Apalagi kematian Bang Firman oleh keluarga dianggap tidak wajar. Ada pula yang percaya suami Mbak Elok ini meninggal karena didukuni dengan mengirimkan virus setan ke tubuhnya. Benarkah seperti itu? Seperti yang disampaikan tadi, bahwa Mbak Elok ini sama sekali kurang meyakini hal-hal yang sifatnya supranatural, termasuk masalah perdukunan. Sebagai seorang yang awam dalam bidang tersebut, kalaupun itu benar adanya, Mbak Elok juga sangat buta dengan apa yang disebut virus setan. Mungkin karena itulah dugaan-dugaan yang di luar nalar tersebut sering diabaikan begitu saja. Menurut Mbak Elok secara pribadi,
kepergian Bang Firman hanya sebagai ketetapan ilahi tanpa ada intervensi manusia di dalamnya. Mbak Elok cukup kuat mempertahankan prinsipnya itu, meskipun ibunya sendiri secara berulang-ulang mendesak agar Mbak Elok ini memikirkan cara-cara alternatif di luar pengobatan medis, jauh sebelum suaminya meninggal. Sebagai orang yang hidup di generasi jauh lebih tua dengan Mbak Elok, tentu saja ibunya ini percaya dengan hal-hal yang bersifat mistis. Dia menduga Bang Firman bukan mengalami sakit biasa. Memang aneh, dokter-dokter ahli tidak bisa menemukan secara pasti akar penyebab penyakitnya melalui terapi dan peralatan medis modern yang mereka miliki. Pendapat ibu Mbak Elok tersebut turut pula didukung oleh seseorang tetangga yang coba meyakinkan bahwa ada sesuatu yang aneh di balik sakitnya Bang Firman. Sebut saja tetangga tadi, Halimah. Demikian nama tetangga itu. Pernah berbisik di telinga Mbak Elok seperti ini. Dik Elok, maaf ya, percaya enggak percaya, beberapa malam terakhir ini aku pernah menyaksikan penampakan cahaya merah melayang-layang bagaikan bola api mengelilingi bubungan atap rumah kalian. Itu merupakan pertanda buruk bahwa akan terjadi musibah. Jadi sebaiknya adik Elok segera ke dukun untuk minta dipagari. Dari nasihat yang disampaikan oleh Halimah, sejenak Mbak Elok tertegun menanggapi bisikan itu. Malah Mbak Elok berkata, maaf ya Mbak, saya tidak perlu percaya pada hal-hal begitu. Bagi saya bantuan medis dan takdir Tuhan merupakan batas upaya yang maksimal untuk dilakukan. Sambil berdoa dan tawakal, udah kelar. Beberapa hari setelah Mbah Halimah memberikan pendapatnya seperti itu, apa yang terjadi coba? Ya, pasien yang diramalkan olehnya itu memang menjadi kenyataan. Mungkin suatu kebetulan belaka atau apapun, suami Mbak Elok menghembuskan nafasnya yang terakhir. Hal ini terjadi tepat pada jam 11 malam. Kepergian Bang Firman kebetulan disaksikan oleh kaum kerabat dan sanak family yang sedang berkumpul di rumah. Entah mengapa, sebelum ajal menjemputnya, Bang Firman memang ingin dipertemukan dengan semua keluarga. Mereka para wanita dan ibu-ibu rumah tangga sedang bertukar pikiran di ruang keluarga ketika mendengar ibu memanggil Elok. Dengan bergegas, Mbak Elok beserta yang lainnya melangkah masuk ke kamar perawatan di mana Bang Firman dibaringkan. Di dalam kamar dilihat suaminya tengah sekarat dalam kondisi yang sangat mengerikan. Kedua bola matanya terbelalak lebar seperti mau copot. Mulutnya terbuka sedemikian rupa sambil mengangkat tangan dengan gerakan lemah menunjuk ke atas plafon rumah. Wajahnya yang pucat pasti membayangkan dia tengah dihantui rasa takut yang amat sangat. Mbak Elok masih hanyut dalam kecemasan juga tangis yang nyaris tak terkesudahan ketika dilihat perut suaminya bergerak-gerak, menggelembung dan mengempis naik turun tidak beraturan. Sepertinya ada sesuatu yang berkeliaran di dalam lambungnya. Setelah mengalami penderitaan yang sulit dilukiskan dengan untayan kata-kata, Bang Firman kemudian menarik nafas panjang beberapa kali, diikuti batuk-batuk kering seiring dengan batuknya. Beberapa kali pula Bang Firman memuntahkan darah kental kehitaman dari kerongkongannya, berhamburan dan muncat kemana-mana. Yang hadir dalam kamar
tentu sudah pasti kecipratan darah yang bergumpal-gumpal tersebut. Baunya sangat busuk dan menjijikkan. Anehnya lagi, sebelum ajal benar-benar menjemputnya, di atas loteng terdengar bunyi dan suara gemuruh bagaikan ada serombongan binatang pengerat yang sedang berpesta. Mungkin tikus. Tidak. Selama ini tidak pernah ada hewan jenis apapun bersarang di dalam rumah. Sebab keluarga mereka memang tipe orang yang amat mencintai kebersihan dan selalu merawat rumah dengan baik. Beberapa hari setelah almarhum dikuburkan, ramai kerabat dekat mengaku pernah menyaksikan penampakan wujud suami Mbak Elok yang datang dengan wajah penuh duka. Mereka sepertinya melihat Bang Firman masih hidup. Demi Tuhan, aku melihat Firman yang berjalan-jalan di dalam ruang tengah rumahku. Dia sepertinya masih hidup, cerita Alifian, adik almarhum Bang Firman. Cerita seperti itu juga dituturkan oleh beberapa kerabat lainnya. Menyimak fenomena tersebut, orang tua Mbak Elok kemudian mengambil kesimpulan bahwa Firman mati secara tidak wajar, sehingga bisa jadi arwahnya penasaran dan gentayangan. Kalau memang Bang Firman arwahnya penasaran, kenapa sang arwah tidak pernah menampakkan wujudnya padaku, kata Elok setengah tidak percaya. Ibu Mbak Elok menjawab, mungkin belum waktunya, tapi aku yakin suatu saat dia akan menemuimu. Apa yang dikatakan ibu lalu menjadi kenyataan. Malam itu kebetulan malam ke-40 hari kematian Bang Firman. Begitu usai acara tahlilan yang diikuti pengajian, suasana dalam rumah mulai lenggang dan sepi. Bok Idah merupakan pembantu yang setia sudah masuk ke kamarnya di belakang. Mungkin dia sudah letih dan lelah setelah sibuk membantu persiapan tahlilan sejak sore tadi. Elok sendiri mengambil kesempatan untuk merenungi pengalaman hidupnya dalam berumah tangga dengan Bang Firman yang kalau tidak salah cuma berlangsung kurang lebih 5 bulan saja. Sebelum berkenalan dan jatuh cinta padanya, seorang pria yang lumayan tampan dan kaya raya telah naksir berat dan sangat kesemsem, sangat mencintai, sangat ingin mempunyai Mbak Elok ini. Sebut saja namanya Alek, seorang pengusaha muda yang sukses. Dia mungkin telah jatuh cinta pada Elok dan Mbak Elok nyaris saja ingin membalas cintanya. Bisa dikatakan nyaris karena kemudian Mbak Elok ini memutuskan untuk sekedar berteman baik saja setelah mengetahui bahwa si Alek ini bukan seorang muslim yang taat. Jarang dilihat Alek sholat dan mungkin tidak pernah ke masjid. Selain itu, si Alek ini sering membangga-banggakan harta yang dimilikinya. Setiap datang ke rumah Mbak Elok, dia sering gonta-ganti mobil model terbaru. Dan tidak lupa memberi ibu oleh-oleh yang katanya dibawanya dari luar negeri. Sementara Mbak Elok sendiri pernah diberinya hadiah seuntai kalung bertahtakan berlian pada saat merayakan ulang tahun ke-20. Sambil mengajak Mbak Elok jalan-jalan ke perempatan dan menginap di sebuah villa di kota pariwisata tersebut. Meskipun tidur berpisah kamar, Alek pernah berusaha masuk ke kamar Mbak Elok di villa itu, dan dia membujuk bahkan memaksa Mbak Elok agar mau melayaninya di tempat tidur. Untung saja Mbak Elok dapat menyelamatkan diri dengan meloncat keluar melalui jendela.
dan dirinya diamankan oleh pihak security di villa itu. Karena Alec punya uang banyak, kasus yang memalukan tersebut bisa dinetralisir dan didamaikannya dengan cara menyuap para petugas keamanan villa. Ternyata kasus itu berbuntut panjang. Pria yang tidak bermoral tersebut masih berupaya untuk memiliki tubuh Mbak Elok dengan cara yang lebih terhormat. Dia mengirim utusan untuk melamar atau meminang Elok ke rumah. Kepada utusan yang mengaku keluarga dekat Alec, dengan mantap Mbak Elok mengatakan bahwa dirinya lebih baik mati berkalang tanah ketimbang menerima pinangan pria tidak bermoral itu. Mungkin karena merasa sangat terhina, Elok pun dapat kabar bahwa Alec mencak-mencak begitu mendengar penolakan darinya. Alec katanya terlanjur mengancam bahwa Mbak Elok akan dibuatnya menjadi perawan tua seumur hidup. Ancaman itu tidak dihiraukan manakala Elok berkenalan dan jatuh cinta pada seorang pria yang bersahaja. Dan hubungan cinta tersebut berlanjut ke jenjang perkawinan. Bang Firman, demikian Elok memanggil pria tersebut. Meskipun tidak kaya raya, namun amat taat beribadah. Tapi cinta mereka memang harus berakhir dengan kepiluan. Renungan dan lamunan Mbak Elok buyar ketika terdengar bunyi dan suara aneh yang dipastikan datang dari kamar tidur. Sepertinya bunyi mencericit dari sekumpulan hewan yang berbaur dengan suara orang merintih-rintih menahan rasa sakit. Cukup lama Mbak Elok merenung dengan peristiwa yang baginya sangat aneh ini. Seingatnya juga beberapa hari yang lalu Mbak Ida pernah mengatakan bahwa sejak suami Mbak Elok meninggal, kamar yang mereka tempati ini dianggapnya terkesan angker. Karena Mbak Elok tidak pernah mengalami hal-hal yang aneh dan selalu saja bisa tidur lelap tanpa ada gangguan, bahkan mimpi yang seram sekalipun perkataan pembantu yang setia itu tidak dihiraukan. Memang terkadang Elok juga merasa heran, kenapa sejak kepergian sang suami hampir semua orang percaya pada hal-hal yang angker dan konotasinya pada fenomena takhayul dan mistis. Elok masih merenung ketika bunyi dan suara aneh terdengar semakin keras masuk di telinga. Artinya sebuah kenyataan, bukan pendengaran yang keliru, sehingga Elok merasa perlu untuk mengetahui apa yang sesungguhnya tengah terjadi dalam kamar. Segera Elok bergegas melangkahkan kaki mendekat ke arah sumber suara. Namun begitu berdiri dekat ambang pintu, entah kenapa tiba-tiba bulu kuduk berdiri meremang, disusul kemudian dengan tubuh menggigil bagaikan orang tersengat malaria tropika. Terus terang, suasana emosi ketakutan begini tak pernah dialami oleh Mbak Elok sebelumnya. Astaga, ini pertanda apa? Gumam Mbak Elok dalam hati bertanya-tanya kan. Tiba-tiba saja Mbak Elok dihinggapi rasa takut. Tidak jelas takut pada siapa atau takut pada apa. Aneh memang. Dengan tangan agak gemetar, nekat Elok genggam handle pintu kamar tidur, menariknya ke bawah, lalu daun pintu pun didorong ke dalam. Begitu terkuak lebar, Mbak Elok terpaku berdiri mematung dengan tubuh gemetar menyaksikan fenomena yang sangat sulit diterima akal sehat. Apa yang dilihatnya? Ya, dia melihat tubuh suaminya seperti hidup kembali. Saat itu dia, Bang Firman,
Suami Mbak Elok terbaring di tempat tidur sambil merintih-rintih kesakitan akibat puluhan ekor tikus yang lumayan besar menyerang dan menggigiti sekujur tubuhnya hingga berdarah-darah. Dan di pojok ruangan kamar itu samar-samar dilihat seseorang pria tak bermoral yang bernama Alek. Dia sepertinya sedang menikmati adegan penyiksaan tersebut dengan tersenyum sinis. Alek pun hanya terkesima menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Saraya tetap berdiri di ambang pintu, ingin rasanya menolong sang suami dengan mengusir tikus-tikus ganas tersebut. Namun Alex seperti mencoba menghalangi dengan menampilkan wajah sangar dan sangat mengerikan. Sementara mata Mbak Elok terus terbelalak lebar menyaksikan adegan yang tengah berlangsung di hadapannya. Mbak Elok ingin berteriak minta tolong, tapi suaranya tak kunjung keluar. Pada saat itu Mbak Elok terpaksa pasrah saja, dan kepasrahan itu akhirnya membuat seluruh tubuh Limbung tak berdaya, akhirnya lemas dan pingsan. Dan Mbak Elok tidak ingat apa-apa lagi ketika tubuhnya rebah dan menggeletak di dekat ambang pintu kamar tidur. Begitu siuman. Paginya, tahu-tahu bahwa dirinya ini telah terbaring di tempat tidur di kerumuni tetangga terdekat. Mbak Ida mengatakan pada Mbak Elok bahwa dirinya ditemukan tergeletak di ambang pintu. Lalu dia pun segera meminta bantuan kepada tetangga untuk meminta pertolongan. Untuk sementara Mbak Elok tidak menceritakan pengalaman gaib malam itu kepada siapapun. Kepada mereka Mbak Elok hanya mengatakan, itu semua mungkin akibat keletihan hingga aku tiba-tiba lemas dan pingsan. Namun dalam lubuk hati Mbak Elok yang paling dalam, fenomena gaib yang dialaminya itu seperti ingin menggambarkan penyebab kematian sang suami yang sebenarnya. Ini sungguh menggugah kesadaran bahwa di balik kematian Bang Firman ternyata ada intervensi dari Alek, pria yang tak bermoral itu. Tampaknya Alek memang ingin mewujudkan ancamannya, yaitu menjadikan perawan tua, tapi semua itu tak berhasil. Kemudian mencoba menjadikannya seorang janda tua tak bersuami. Untuk memastikan dugaan Mbak Elok ini benar, Elok pun segera menemui Alek untuk diminta pertanggungjawabannya. Namun Elok kecewa berat begitu mendapat kabar bahwa beberapa hari yang lalu pria tak bermoral itu telah tewas akibat kecelakaan lalu lintas di perlintasan kereta api. Kalau memang dia pelakunya, Alek telah memperoleh hukuman yang setimpal. Nyawa dibayar nyawa. Anehnya, kejadian yang menyeramkan ini terus saja berlangsung meskipun hanya datang dalam mimpi. Sehingga Elok merasa perlu untuk minta petunjuk dan nasihat dari seorang kiai yang dikenal juga sebagai seorang ahli kebatinan Islami. Pada suatu saat ketika memasuki kamar tidur untuk melakukan pendeteksian gaib, sang kiai seperti bergetar tubuhnya. Di ambang pintu, dia mendirikan sholat 2 rakaat yang disusul dengan melakukan meditasi. Di alam arwah hingga saat ini, suamimu masih diganggu oleh seorang yang sebelum kalian menikah pernah mengirimkan sejenis telur. Telur itu hingga sekarang masih aktif meski pelakunya belum lama ini telah meninggal dunia, kata kiai itu setelah beliau melakukan meditasi. Elok pun masih terpana menyimaknya ketika kiai itu memberi arahan agar loteng kamar tidur segera dibongkar. Sambil matanya terus menatap ke atas meski agak bingung.
Elok segera minta bantuan tetangga untuk melakukannya. Baru saja dibongkar satu keping. Melalui loteng yang bolong tersebut meluncur ke bawah sinar kemerahan mirip bola api seukuran bola tenis. Sejenak sinar aneh itu melayang-layang di seputar kamar sebelum jatuh persis di depan Kiai yang tengah duduk bersila dan mulutnya terus berkomat-kamit melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Anehnya, bola api itu kemudian berubah bentuk menjadi balon raksasa yang dalam hitungan detik langsung meletus. Dari dalamnya tampak bermunculan bangkai tikus mencapai puluhan ekor banyaknya, bahkan bercampur baur dengan tumpukan rambut manusia yang diikat rapi sedemikian rupa. Setelah diperhatikan lebih dekat lagi, kelihatan pula sebentuk tulang mirip dengan tulang iga orang mati yang dibungkus dengan beragam bunga yang telah mengering. Inilah yang menjadi penyebab semuanya, ungkap sang Kiai, sambil terus mengamati benda-benda yang baunya amat menyengat hidung itu. Jauh di luar Elok cuma terdiam, tak ingin mengomentari, apalagi hal itu bukan jalurnya. Yang hadir di kamar itu para tetangga yang tadi membolongi loteng, ianya terheran-heran. Mereka hanya diam 1000 bahasa. Kamu sudah tahu pelakunya bukan? Tanya Kiai itu. Benar Pak, tetapi ia sudah mati. Meski telah mati, tetapi arwahnya masih menyimpan dendam dan penasaran. Dia akan terus menakut-nakutimu sebelum benda-benda perdukunan ini dibakar. Hari itu juga Elok segera melaksanakan arahan Kiai tersebut dengan membakarnya hingga menjadi abu. Malam harinya Elok bermimpi melihat si Alek berusaha memadamkan api yang menyala-nyala membakar tubuhnya sambil menjerit-jerit kesakitan. Kemudian tubuhnya yang hangus menyisakan tulang-tulang tengkorak tanpa bentuk. Keesokan harinya Elok bermimpi lagi. Bang Firman mendatanginya dengan wajah ceria dan kalem sambil mengucapkan terima kasih atas upaya yang telah dilakukannya selama ini. Begitulah kisah yang dialami oleh Mbak Elok. Kini Elok semakin sadar bahwa sesuatu yang sifatnya gaib baru dapat dipercaya setelah dirinya yang mengalaminya sendiri. Akal manusia relatif terbatas sehingga tidak semua hal gaib atau kegaiban yang mampu dijangkau oleh akal tersebut bisa dipecahkan menurut teori-teori keilmuan modern. Jadi bagi kita semua patut diambil hikmahnya, yaitu jangan sampai kita lalai, apalagi menyepelekan sesuatu yang gaib. Apalagi ancaman gaib yang sifatnya membahayakan nyawa dan masa depan, patut diwaspadai. Oke sahabat pecinta horor, kisah kali ini semoga bermanfaat dan dapat menghibur hari-hari kalian semua. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.